Awas, gua ngeblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan DJ Motoran. Kita mau ke bengkel nih teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat sore, selamat berhari Minggu untuk teman-teman semua. Kebetulan hari ini hari Minggu, tanggal 21 September. Minggu lalu gua habis pulang dari Dieng, balik dari Dieng, kampas rem belakang gua habis nih guys. Jadi kayaknya gua mau ke bengkel, gua mau ganti kampas rem. Tapi gue biasanya kalau pakai kampas rem itu nggak pakai kampas rem yang original, gue pakainya yang aftermarket kayak TDR atau Daytona. Lebih awet sih dibanding yang standar ya. Oke, kita gas teman-teman, kita gas ke bengkel. Dah, ada anak gue. Dah. Oke, kita keluar di komplek teman-teman. Habis hujan nih di komplek. Mana motor baru dicucai ya kan, baru dicucai nih. Aduh, pelan-pelan deh jadinya nih. Sayang, baru cuci. Jadi biar nggak cipratan, motor lagi bersih-bersihnya nih. Baru dicuci tadi pagi. Pada saat gue balik dari Dieng, belum sempat gue cuci nih motor. Jadi kotor banget teman-teman. Kayak baru gue cuci, hari ini tadi habis gue cuci hujan deras banget nih, makanya masih agak basah nih di jalan komplek rumah gue. Kita ke bengkel, tempat biasa gue ganti kampas rem. Ya, kita on the way ke bengkel. Ini sih bukan bengkel resmi ya, tapi kayak lebih ke bengkel aksesoris gitu teman-teman. Jadi ya karena gue sering pakai kampasnya yang aftermarket ya, kayak TDR, terus Daytona. Jadi gue suka ke bengkel aksesoris saja. Kalau dari segi pengereman, motor gue sih sebenarnya cuman ganti master rem sama kabel ya. Yang belakang kaliper remnya gue masih pakai yang standar teman-teman, masih bawaannya X-Max. Nah, kebanyakan teman-teman gue yang pakai X-Max itu kaliper belakangnya biasanya di switch tuh sama yang punya depan. Misalkan yang depan ganti kaliper Brembo, misalkan kayak gue nih kan udah pakai Brembo 4P yang lama ya, bukan yang monoblok. Nah, kaliper depan standarnya X-Max biasanya tuh dipindahin buat ditaruh di bagian belakang teman-teman. Nah cuman ini gue belum sempet nuker, jadi masih pakai yang bawaan aslinya yang belakang kalipernya. Nantilah kalau ada waktu, katanya sih lebih bagus pakai yang kaliper depan dipindahin ke belakang gitu, biar lebih pakem lagi pengeremannya. Dan kemarin juga pada saat gua di Dieng teman-teman, itu sempat ada insiden. Kebetulan temen gua, kebetulan motovlog juga, namanya Brother Adit. Mungkin kalau di motovlog dikenalnya sebagai BMX Rider. Kemarin dia mengalami crash teman-teman. Nah jadi, dan permasalahan kenapa bisa terjadi sampai crash itu karena pengereman teman-teman. Kita juga nggak tahu kenapa, padahal pengereman dia sudah sangat mumpuni. Dari segi kabel rem sudah pakai TDR, lalu master rem sudah pakai RPD, terus kalipernya udah pakai Nissin yang 4P teman-teman, depan belakang. Nah tiba-tiba pada saat turunan si Karim di Dieng,
pas turunan Cikarimnya aman teman-teman, tapi pada saat udah mendekat turunan yang sebenarnya tidak terlalu curam seperti Cikarim yang sudah landai dan sudah banyak pemukiman, tiba-tiba itu remnya blong teman-teman, baik depan maupun belakang. Sempat ada footage video, kebetulan temen gue ini lagi sekalian bikin motovlog. Akhirnya dia karena rem blong, posisi turunan yang landai, dia menabrak salah satu teman kita juga dari kru kapal batu touring. Setelah dia menabrak salah satu motor teman kita, lalu dia langsung hantam tembok teman-teman. Jadi pada saat turunan tuh di depannya itu langsung tembok rumah gitu. Ya akhirnya dia terbenturlah dengan tembok rumah di turunan tersebut teman-teman, di Dieng. Itu sih ya kita kaget semua sih pada saat kejadian itu, karena ya kita sih berharap tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Tapi yang namanya musibah kita kan nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi terjadilah insiden teman gua rem blong yang akhirnya terjadi crash di situ. Dan temen gue ya menjadi korban, kakinya terkilir dan ada 2 jahitan kalau nggak salah di kelingking, jari kelingking, dan di bagian bawah perut kalau nggak salah. Itu agak sobek kecil gitu sih, tapi tetap harus dijahit. Ya itulah makanya kadang pengereman tuh sangat penting ya, apalagi kita pakai matic. Beda sama motor manual gitu ya, yang kopling itu kan kita bisa mainin kopling pada saat kita terjadi remblong. Itu kita bisa mainin kopling kita yang paling nggak ngebantu lah dari segi pengereman gitu. Nah kejadiannya cukup tragis lah, tapi ya musibah kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Nggak ada di kalender hari buruk gitu. Jadi ya kita sebagai anak teman-teman yang suka touring mungkin harus lebih aware lagi lah terkait keamanan, kesiapan motor, karena nggak bisa kita anggap sepele hal-hal kayak gitu. Dampaknya sangat besar sekali kalau misalnya memang kenapa-napa gitu. Nah itu juga lagi dicek sama teman gua, kenapa-kenapanya kok bisa terjadi seperti itu. Waduh, ini kok macet banget ya guys. Ya Allah, biasanya nggak semacet ini. Jadi ya lanjut lagi ke topik. Ya temen gue juga lagi pengen cari tahu kenapa itu bisa terjadi remblong. Karena semua sudah oke, kaliper, kabel, master rem sudah oke, tapi masih kejadian gitu tiba-tiba remblong. Apakah kepanasan atau gimana, si kampasnya nggak menggigit atau gimana, atau bisa jadi kampasnya sudah habis mungkin, itu bisa juga. Atau ada juga masih ada udara yang akhirnya sistem pengeremannya nggak berfungsi dengan baik. Itu sih teman-teman. Iya ini ngeblong, kalau nggak gitu ngeblong nih guys, kacau. Gue ngeblong. Sebenarnya untuk menjadi pelajaran untuk kita semua sih, untuk lebih berhati-hati lagi, dan kita harus benar-benar ngecek kondisi motor kita pada saat kita akan melakukan touring teman-teman. Jadi memang jangan dianggap sepele lah. Oke, itulah sedikit cerita gua kemarin ke Dieng. Nah ini sekarang gue mau ke bengkel. Masya Allah macetnya kayak gini teman-teman. Ya Allah, gue jadi males ini ke bengkel nih. Kok kayak gini mah beneran dah gue. Aduh ya Allah, kalau habis hujan tuh kenapa ya begini ya macetnya ya. Ampun banget, gue sumpah deh. Kalau bukan karena rem udah nggak pakem sih, gue nggak mungkin lah gue begini. Karena rem belakang udah mulai habis nih kampasnya nih. So, udah kerasa geredek-geredek nih di handle rem gue setiap ngerem belakang. Kalau depan sih gue baru ganti. Gitu teman-teman. Aduh,
Nantilah gua ambil video lagi kalau udah nyampe di bengkel ya teman-teman. Ya kita lihat lah jadi ke bengkel apa enggaknya. Tapi kita ikuti dulu macetnya. Tapi sebelumnya kita scratch dulu kali. Wow. So step up if you suckers wanna battle. So step up if you suckers wanna battle. Here we go again. Oke, akhirnya kita jadi di bengkel nih. Kita mau ganti kampas rem belakang. Kayaknya stoknya ada Daytona nih. Karena baru nyampe panas, knalpotnya dilepas dulu guys. Ini tempatnya. Cuman si kokohnya pengen tahu tipenya apa nih. Di sini barang X-Max emang kurang terlalu banyak, kebanyakan NMAX. Terus motor-motor kecil lain atau motor-motor yang biasa. Kalau X-Max nggak terlalu banyak sih, ada sebagian tapi nggak terlalu banyak. Tapi oke lah, pengerjaannya rapi di sini, makanya gue selalu ke sini. Untuk pengerjaannya lumayan rapi. Jadi gue kesini kalau setiap kampas rem ganti. Ini lokasinya di Jalan Raya Cinangka. Kita mau ganti kampas rem. Itu motor lagi bersih, baru gue cuci, ya kan. Si Blau nih. X-Max gue udah main Blau, teman-teman. Wis. Di kamera ada tak? Biasa nih. Si akang-akangnya suka ngebantuin gua. Next make gua teman-teman, si Blau namanya. Ya kita ganti dulu. Karena kenapa gua lebih memilih pakai Daytona atau TDR ya, kampas remnya, walaupun kaliper masih standar. Karena kalau menurut gua kalau yang asli itu cepet habis gitu. Gua nggak tahu kenapa. Jadi makanya gua lebih prefer pakai yang aftermarket kayak Daytona atau si TDR. Itu supaya lebih awet sih. Gue setiap pakai itu lebih awet dibanding pakai yang original ya teman-teman. Padahal harga nggak beda jauh, hampir sama, 100.000 lebih lah. Ini tadi situasinya macet guys, anjay nggak macetnya, lihat anjir, sumpah macetnya kayak gini sampai ke sana, lihat tuh, makanya malas banget gua. Ini bengkelnya Indo Variasi. Disinilah biasa gue ganti ampas rem, terus kayak misalkan ngebetulin perlampuan gue di sini lah. Buat lampu oke lah, lumayan lengkap. Ini barang-barangnya kalau teman-teman lihat, ya etalase perlampuan ada semua, shock breaker. Oke teman-teman, kita ganti kampas rem dulu. Habis itu kita balik lagi ke rumah. Gua nggak jalan-jalan jauh dulu karena baru pulang kemarin dari Dieng, cukup lah menurut gua lah ya. Jadi kita cuman merapikan motor, cuci motor, moles-moles, ngelap-ngelap, ganti kampas rem yang harus diganti. Sebenarnya fog lamp gua harus dibetulin juga karena posisinya turun, cuman karena fog lamp gua posisi ada di dalam rumah nih. Di sini teman-teman. Tuh. Jadi dia harus bongkar semua, perlu waktu. Jadi gue nggak kerjain itu dulu lah, ribet ya. Jadi gue kampas rem dulu aja lah. Oke, sampai ketemu lagi, kita sambung lagi, bye. Oke guys, kita baru selesai nih masang kampas rem. Ternyata pakai ini Daytona. Gue pakainya Daytona guys, masih macet aja lagi jalur sana. Untung pulang kita nggak macet nih. Oke, tuh remnya udah enak lagi, udah siap touring lagi. Cuman lampu tembak gua nih harus bongkar lampu, anjir. PR banget dah. Posisi lampu tembaknya di dalam soalnya guys, yang tadi gua tunjukin. Jadi nantilah nunggu waktu untuk ngebenerinnya. Kita kembali ke rumah dulu.
Jadi di vlog kali ini kita ke bengkel. Nganterin gua teman-teman, nganterin gua ganti kampas rem belakang ya kan, pakai Daytona. Kaliper soal masih standar, kaliper gua kaliper masih standar. Karena kalau misalkan gua bertahan pakai yang punya originalnya Yamaha itu cepat habis, gua nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau setiap pakai Daytona atau TDR itu lebih awet gitu. Makanya gue akhirnya pakainya yang kayak gitu aja, bukan yang pakai originalan Yamaha, walaupun kaliper original Yamaha ya. Lebih awet, lebih enak, remnya lebih empuk gitu. Karena master rem sama kabel rem udah gue ganti pakai produk TDR. Itu teman-teman. Motor gue sih si Blau ini masih standar ting-ting lah, cuma main kirian aja teman-teman. Karena gue mikir concernnya sebenarnya udah tergoda gue untuk nge-bore up ya, cuman kayak kayak gue sayang gitu, mesin masih standar ting-ting ya kan. Gue dapet X-Max ini juga kilometer rendah, jadi gue pikir udahlah pertahankan standar, tarikannya masih enak kok. Jadi gue main kirian aja teman-teman. Gitu, main kirian aja udah enak kok, buat boncengan tanjakan masih oke ya kan. Jadi tidak terlalu ngeden banget lah. Jadi buat keluar kota gue masih rada aman lah kalau mesin standar gitu kan. Kalau bore up gue kadang sebenarnya mungkin aman aja, karena teman gue rata-rata udah di bore up semua si X-Max nya. Ada yang 300, ada yang 344, ada yang 363, bahkan ada yang 400. Gua aja nih yang masih standar dari X-Max teman gue yang lain gitu. Jadi gue lebih prefer standaran aja, lebih nyaman ya. Semoga sih nggak trouble ya setiap gue touring ke manapun. Gue tenang-tenang aja, tidak khawatir lah teman-teman. Begitu ceritanya. Berarti ya begitulah hari ini vlognya, dari rumah ke bengkel terus balik lagi ke rumah. Gitu. Sekarang kita lihat suasana sore di daerah rumah ya kan. Udah mulai sore, banyak yang pada jalan-jalan sore itu, nongkrong-nongkrong sini. Gue tinggal di Sawangan teman-teman. Di sini emang tempat nongkrong-nongkrong tuh, orang pada jajan ya kan, pada ada permainan tuh, dufan keliling ya kan, duling anjay, duling gitu. Nanti gua akan buat vlog lagi touring, pengennya ya teman-teman. Planning kemarin habis kita pulang dari Dieng, teman-teman PPG itu sempat ada wacana gimana next touring kita ke Flores. Kebetulan ada Om Ame ya kan, yang udah sering ke sana. Secara emang Om Ame orang sana ya kan. Menurut Om Ame di sana pemandangannya lebih syahdu, keren gitu. Nah itu gue jadi tertarik untuk ke sana gitu. Gue ngeliat beberapa video yang dia buat juga keren banget teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman lihat udah banyak YouTuber atau motovlog yang pergi ke sana. Salah satunya seperti guru-guru para motovlog itu Mas Rang ya kan. Mas Rang pun pernah ke sana. Suasananya itu sangat syahdu banget pemandangannya ya kan. Jadi gua tertarik untuk ke sana gitu teman-teman. Jadi kita rencananya riding dari Jakarta Surabaya, dari Surabaya kita naik kapal ke Flores. Itu sih yang paling bener, yang nggak terlalu capek banget ya. Kalau full riding capek banget, so nanti kita pulangnya riding lagi kan, dari Flores kita nyebrang riding lagi ke Jakarta. Lumayan makan waktu ya, mau nggak mau nih tinggal permit cutinya aja gue bisa apa enggak nih. Minimal seminggu kali ya. Bahkan bisa lebih kali ini. Aduh, mana gue kerja di hospitality agak susah juga gue nih mau mengajukan izin libur gitu kan. Aduh, becek motor bersih kan. Aduh, gue paling males nih begini nih.
Oke lah teman-teman, mungkin motovlog kita sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay tune di DJ Motoran. Next kalau ada touring-touring kecil akan gue buat vlog lagi teman-teman. Semoga vlog gue dapat menghibur teman-teman semua dan menjadi referensi kalau memang ada informasi yang bisa gue sampaikan buat teman-teman dan berguna untuk teman-teman semua. Oke, sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak, dan tak lupa gue mengucapkan terima kasih. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan apapun itu segala keinginannya, dan pasti selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak. See you again next vlog dengan DJ Motoran. Tapi seperti biasa jangan lupa scratch dulu kali. Kecek. Wow. Bye teman-teman. Time is up. Later. Later.